Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM G701210209. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait hubungan motivasi terhadap kepatuhan meminum obat. Kepatuhan pasien adalah sesuatu yang sangat penting. Mengapa? Karena kepatuhan pasien dapat memaksimalkan kemanjuran pengobatan dan dapat meningkatkan hasil kesehatan. Kepatuhan pasien dapat ditunjang oleh motivasi dalam diri pasien. Motivasi sendiri merupakan dorongan untuk memicu pasien untuk dapat melakukan kepatuhan terhadap terapi yang sedang dilakukan oleh pasien. Edukasi terhadap motivasi sangat penting dilakukan karena dapat dipengaruhi oleh impuls psikologis dan berfokus kepada self-efikasi yang kemudian dapat memberikan kepercayaan diri dan semangat pasien untuk menjalani pengobatan terlebih untuk jangka panjang. Setiap individu memiliki HBM atau Health Belief Model. Health Belief Model sendiri merupakan model yang dipercayai oleh pasien terhadap kesehatan. Health Belief Model ini merupakan sesuatu yang menyatakan bahwa perilaku yang berhubungan dengan kesehatan bergantung pada keinginan seseorang untuk menghindari penyakit dan keyakinan bahwa tindakan sehat tertentu akan mencegah penyakit. Sehingganya, motivasi yang timbul akan berdasar kepada HBM. Sehingga HBM sendiri dapat berjalan lurus dengan motivasi bagi pasien. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi sehingga kepatuhan minum obat pasien dapat tercapai? Yang pertama, faktor fisik. Kemudian faktor hereditas, lingkungan, dan kematangan atau usia. Kemudian faktor intrinsik. Kemudian faktor fasilitas dan juga faktor media. Adapun yang dapat kita lakukan sebagai tenaga kesehatan maupun orang lain untuk dapat menunjang motivasi bagi pasien sehingga kepatuhan minum obat bagi pasien dapat tercapai adalah dengan melakukan motivational interview atau wawancara motivasi. Pendekatan MI dapat membantu untuk membuat rencana dengan tujuan mengubah pemicu menuju perubahan perilaku yang mendukung kepatuhan pengobatan. Mengapa demikian? Karena HBM yang rendah dapat menunjukkan motivasi yang rendah, sehingga motivasi dapat ditunjang dengan wawancara yang baik bagi tenaga kesehatan maupun orang lain sehingga kepatuhan pasien terhadap meminum obat dapat tercapai. Hubungan antara MI dan HBM sendiri adalah untuk mengkomunikasikan dan memberikan motivasi menggunakan pendekatan motivational interview sehingga tujuan untuk merubah perilaku yang mendukung kepatuhan dan keberhasilan pengobatan dapat tercapai. Dalam diagram ini dapat kita lihat bahwa kepatuhan informasi yang didapatkan pasien dari faktor luar berupa media dan lain-lain, mulai dari fasilitas dan lain-lain. Kemudian ditunjang oleh kepatuhan motivasi yang berdasarkan oleh sosial atau lingkungan, kemudian kepatuhan motivasi yang didasarkan oleh personal dapat kita lihat dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu necessity of medication atau kebutuhan untuk medikasi, kemudian kekhawatiran terkait medikasi, kemudian ketakutan terhadap medikasi, dan juga overuse atau penggunaan pengobatan yang berlebihan terhadap medikasi. Mengapa hal ini menjadi aspek penanda dari motivasi bagi pasien? Karena aspek-aspek ini berjalan lurus terhadap motivasi yang ada pada diri pasien berdasar pada HBM sebelumnya. Kemudian, dari apa yang telah nampak pada diri pasien, kemudian akan merujuk kepada medikasi kepatuhan atau kepatuhan meminum obat terhadap terapi yang sedang dialami atau sedang dijalani oleh pasien. Di sini dikatakan bahwa pasien yang mendapat informasi yang baik, termotivasi, dan memiliki keterampilan perilaku dapat menerapkan dan mempertahankan kepatuhan pengobatan. Kepatuhan pengobatan dalam ini adalah meminum obat, sehingga perlu adanya motivasi yang ada dari diri pasien dan didukung oleh lingkungannya sehingga kepatuhan meminum obat dapat tercapai, sehingga medikasi dari pasien dapat tercapai dengan baik. Berikut adalah jurnal-jurnal yang saya citasi sehingga saya dapat membuat presentasi pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan selama saya menjelaskan, mohon dapat menjadi bahan
pembelajaran bagi diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.